Allahumma ansur ikhwanana mujahidin fi Palestina. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Tuhan yang Maha menyaksikan segalanya, tolonglah saudara-saudara kami dengan keagungan-Mu, dengan kekuasaan, dengan kelemah lembutan-Mu ya Rabb. Jadikan saudara-saudara kami benar-benar Engkau teguhkan iman, Engkau hujamkan sakinah di hatinya, Engkau kobarkan keberaniannya, Engkau sempurnakan kesabarannya, dan Engkau limpahi dengan kemenangan atas kaum zalimin. Ya Allah, kaum Yahudi adalah makhluk dalam genggaman. Engkau lah yang kuasa mencerai-beraikannya, melemahkan segala kekuatannya, menaklukkannya. Lepaskanlah ya Allah Masjidil Aqsa dari cengkraman Yahudi. Lepaskanlah ya Allah, merdekakanlah Palestina dari kaum penjajah. Mudah bagimu ya Allah, mudah bagimu ya Rahman. Taqabbal minna ya Tuhan ya Dzal Jalali wal Ikram. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, setiap ingat Palestina doa saja, karena setiap doa didengar oleh Allah. Pasti tidak ada yang tidak didengar. Bahkan sebelum mulut berucap pun Allah sudah tahu apa yang akan kita ucapkan. Untuk kemanusiaan saja harusnya sudah terbuka. Ada yang berkomentar adalah hak Israel untuk membela diri. Bagaimana mungkin punya hak seorang perampok, perampas, penjajah? Kalau ada yang merampok kemudian merampas rumah, kalau yang punya rumah diusir, kalau yang punya rumah melempar batu, lalu yang perampok itu mengatakan dia sudah mengganggu, saya punya hak membela diri, lalu melempar dinamit, bom, granat dengan alasan membela diri. Tidak ada hak membela diri bagi perampok, bagi perampas, bagi pencuri. Jadi sangat tidak bisa masuk di akal orang-orang yang membela Israel dan menganggap Israel membela diri. Dulu tidak ada Israel, kemudian merampas tanah Palestina tahun 47, tahun 67 lebih besar lagi dirampas, dari tahun ke tahun dirampas. Lalu orang Palestina merebut atau melakukan sesuatu untuk mengambil haknya sendiri adalah sah. Hanya orang-orang yang tidak punya hati nurani, tidak punya akal sehat, dan tidak punya rasa kemanusiaan. Tahun 62 sudah berikat tidak akan pernah membela menjajah. Bahkan dalam Undang-Undang Dasar juga jelas sekali. Jadi kalau ada warga Indonesia yang mengatakan urusan Palestina bukan urusan kita, ya mungkin bukan urusan dia saja. Tapi bagi yang merasa memiliki Undang-Undang Dasar, yang merasa memiliki bangsa ini, memiliki kemanusiaan, ya tidak bisa melihat perampasan, perampokan ini dianggap sesuatu yang benar. Yang mudah-mudahan yang mengatakan begitu hanya karena hilaf saja, karena orang yang punya hati nurani dan akal sehat serta punya semangat sebagai bangsa yang bermartabat pasti tahu bagaimana getirnya penjajah, dan bangsa Indonesia yang berjuang melepaskan dari penjajahan sama sekali tidak mengganggu penjajah, karena ini hak kita untuk
yang memaafkan. Hadirin sekalian, Al-Latif dan Al-Khabir, ini bahasan kita malam ini. Berulang kali kita membahas ini karena tidak ada habisnya. Al-Latif, Allah yang la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Dia, Allah, tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala penglihatan itu. Dan Dialah wahwa yang wahwa latiful khabir, dan Dialah yang maha lagi maha mengetahui. Kita tidak bisa melihat Allah. Mata ini didesain oleh Allah. Banyak orang. Ini saya pakai kacamata minus, silindris, dan plus. Nah, kombinasi ya. Jadi kalau begini tidak bisa lihat dengan jelas. Jadi dua wajah ini. Terlalu dekat tidak bisa baca juga karena faktor U ya. Tahu U. Yang jauh-jauh tidak kelihatan. Terlalu dekat juga tidak kelihatan ini bulu mata saya ya. Jangankan melihat kemahadahsyatan Allah yang tidak akan terjangkau oleh mata. Di sini saja sudah banyak pendapat. Nanti di sorga ya bisa berjumpa. Di sini bisa melihat Allah dengan mata hati. Bagaimana mata hati bisa melihat? Meyakini. Bagi orang-orang yang diberi karunia besar oleh Allah, dia yakin Allah maha dekat, Allah maha menatap, Allah maha mendengar, Allah maha menyaksikan. Jadi walaupun tidak bisa dilihat oleh mata ini, tapi hatinya bulat yakin bahwa kita ini ciptaan Allah, kita ini diurus oleh Allah setiap saat, kita ini dalam kekuasaan Allah setiap waktu. Kita tidak bisa lepas dari genggaman Allah kemanapun, dimanapun. Keyakinan itu adalah mata hati kita. Sedikit orang yang punya keyakinan. Kalau yakin seperti itu, maka kesulitan terbesar dalam dirinya adalah sulit lupa pada Allah. Jadi kalau kita sulit ingat, tapi para waliullah kekasih Allah itu sulit lupa, karena dia selalu merasa semua nikmat bentuk apapun, wa ma bikum min ni'matin famin. Bisa kening, bisa nafas, bisa mencium bau-bauan, bisa mendengar, bisa berdetak jantung, darah mengalir, merasakan suhu, semuanya ini karunia semata. Jadi bagaimana mungkin lupa kepada Allah, sedangkan setiap saat dia adalah pemberian karunia Allah. Nah, tapi itu makom orang-orang istimewa. Kita banyak ingat keperluan kita ya. Banyak ingat cicilan, banyak ingat hutang, banyak ingat ya yang tidak perlu diingat. Surat Al-Hajj ayat 63. Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i ma'an fatusbihul ardu mukhdarah. Inna Allah latiful khabir. Apakah kamu tidak melihat bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit dan jadilah bumi itu hijau? Inna Allah, sesungguhnya Allah latiful khabir, maha halus lagi maha mengetahui dengan teliti. Surat Luqman ayat 16.
Ya bunayya, wahai anakku, innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti biha Allah, innallaha latifun khabir. Duhai anakku, seandainya sesungguhnya jika ada perbuatan sekecil apapun sebesar biji sawi dan berada di dalam batu atau fis samawat, di langit, atau fil ard, di dalam bumi, ya tibi Allah, niscaya Allah akan mendatangkan balasannya. Innallaha latiful khabir, sesungguhnya Allah Maha halus lagi Maha mengetahui dengan sangat teliti. Jadi ini pelajaran tauhid ya, seorang ayah kan. Ya bunayya, wahai anakku, sesungguhnya jika ada perbuatan sekecil apapun di dalam batu tersembunyi atau di langit atau di perut bumi, niscaya Allah tahu dan Allah mendatangkan balasan. Ini pelajaran tauhid buat anak-anak supaya dia tahu tidak ada tempat yang tersembunyi bagi Allah. Semuanya ada balasan. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Al-Mulk ayat 14. Apakah pantas Allah yang menciptakan ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir? Apakah pantas Allah yang menciptakan tidak mengetahui? Padahal diciptakan juga dengan pengetahuan Allah, ya. Seperti kita ya. Kita ini tidak tahu banyak tentang diri kita. Taunya apa? Sederhana, ya kan? Haus. Kita tidak tahu bahwa di balik lapar itu berbagai macam nutrisi yang rumit yang kita perlukan. Oh, rumit sekali. Rumit keperluan sel-sel tubuh kita ini. Dan kita tidak tahu. Taunya lapar, sederhana, ya. Haus. Padahal air itu sedemikian apa keperluan, mengalirkan darah kan juga cairan, otak kita cairan, mengirim nutrisi pakai air. Dan airnya tidak boleh terlalu asam, tidak boleh terlalu basah, pas. Ini saya ada ini ya. Ini maaf, namanya air madu. Apa ya? Teh madu. Bayangkan. Ini di dalam madu rumit sekali. Banyak antibakteri, energi macam-macam yang saya sendiri tidak tahu. Banyak ya. Dan untuk jadinya madu ini rumit sekali. Lebah harus pulang anting. Untuk sesendok madu untuk saya ini, lebah kerja keras antara salak dengan bunga. Ngambil dikit, kumpulkan. Ini rezeki saya. Begitu rumit, diambil oleh peternak lebah dari hutan, bawa, jauh sampai di sini. Dahsyat ya. Tehnya dari gunung mana ditanam, dipetik, sampai ke sini. Airnya dari mata air mana disedot, disterilkan, pakai berbagai hal supaya nggak ada bakterinya, digotong, pakai truknya sampai ke sini. Rumit kan? Apa sih susahnya menjawab ya hadirin?
Saya tidak boleh banyak berharap dari makhluk. Kalau berharap jatuhnya kecewa, terserah mau jawab mau tidak, itu jengkel ya. Rumit, ini rumit. Dan tangan saya bisa mengangkat ini rumit. Mata harus lihat jelas, menggerakin otot ini rumit ini hadirin. Tidak semudah. Coba beberapa saudara kita yang tangannya sulit bergerak, atau bisul saja diketek, atau asam urat, atau macam-macam rumit, ini harus pas. Alhamdulillah pas. Untuk ngangkat ini rumit. Energi, kiri, tenaga, angkat, otot, angkat, mendekatin ke mulut, ini rumit. Coba kalau ke sini, silakan. Atau ke sini, basah, tepat ke mulut. Masya Allah, alhamdulillah. Masuk ke sini lebih rumit lagi. Kemana dia mau dimasukin? Hah? Saya tidak tahu. Kenapa nggak ngumpul di paru-paru? Aduh, Allati Allah Maha Lembut mengurus segala. Al-Khabir itu Allah Maha mengetahui sampai detail yang tersembunyi. Seperti tadi itu ya. Oh, kebaikan di dalam batu, sel-sel, inti sel, DNA, RNA, Allah Khabir Maha mengetahui semua yang tersembunyi, yang paling tersembunyi. Bagaimana Allah tidak tahu? Sedangkan yang tersembunyi itu juga ciptaannya. Nah, tidak mungkin Allah tidak tahu yang Dia ciptakan. Kalau Al-Latif bagaimana? Al-Latif itu Maha Lembut. Di antaranya ada yang mengatakan Al-Khabir juga dekat ya, karena tahu dan pemberian Allah yang sangat tidak terasa kepada kita. Misal ya, pertemuan ini ada juga yang tidak sengaja datang ke sini ya. Ada apa itu? Siapa yang sakit kepala? Maksudnya sorban. Ini sorban bukan perban ya. Nah, ada yang sekali. Si Al-Khabir. Ada yang nggak sengaja ke sini. Bapak nggak sengaja ya? Dari Depok. Kenapa dari sini? Ya saya tadinya mau ke Bekasi, itu ke sini. Bandung Pak ini ya. Tidak ada yang kebetulan. Allah yang menggerakkan semua. Macam-macam caranya. Ada yang tidak sengaja, ada yang istrinya pengen ke sini, antar sampai di sini tidur istrinya, suami yang mulai ya. Kenapa? Karena boleh jadi apa yang disampaikan ini sesuatu yang bisa menjadi jawaban yang sedang dicari. Sepertinya tidak sengaja. Ini yang menyimak acara ini. Ada yang ngangguk gitu. Ada yang gitu nggak? Nah, berarti lumayan ngerti ya. Nah kalau kamu ngangguk terus-terusan tengkurap ya. Iya. Tanpa terasa ada ongkos, ada perjalanan lancar. Itu banyak hal yang tidak terencanakan oleh kita, tapi mengalir begitu saja. Juga kita halus sekali ya, tanpa kita terasa nambah yakin ke Allah, nambah bulat keyakinan kita tentang rezeki. Pengen aja tahajud tuh, yang tadinya malas-malas, bangun aja itu jam 3 tuh. Ditidurin gak bisa tidur, kucing tiba-tiba berantem di atas ya, ada aja. Nah itu tanpa kita sadari Allah sedang menginginkan kita tahajud. Amin aja nih, mau
seseorang, mijitnya salah pijat nomornya, ngirim WA salah kamar ya, sepertinya gak sengaja. Allah tuh yang ngatur supaya salah kirim, supaya tercegah kita dari perbuatan maksiat. Jadi ada kegagalan-kegagalan yang tanpa kita sadari itu merupakan kemahalusan Allah melindungi kita dari perbuatan yang bisa menghancurkan iman, amal, nama baik. Dan Allah tuh maha halus mengatur strategi semuanya. Ada yang al-latifnya Allah dilahirkan di keluarga yang tanpa pesan, lahir di keluarga orang baik-baik, bapaknya soleh, ibunya soleh. Itu bagian dari al-latif Allah lah hadirin, karena kita tidak pesan lahir jadi anak siapa. Kalau orang tuanya belum soleh, kakak dan adik udah soleh duluan, maaf ya, berdoa yang pertama itu adik yang ketiga ini usianya lebih muda karena adik ya, kalau lebih tua kakak ya. Saya kira ini sudah dipahami. Kenapa saudara jadi ngabuknya serius? Jadi kan normal ya. Ya, saya aja yang mempersulit diri. Adik ini lebih muda ya, usianya, tapi lebih duluan mengenal Allah, lebih duluan taat dibanding saya kakak sulung, sehingga dan sakit, sehingga dengan sakitnya bisa melihat sesuatu yang namanya salah, menghadapi sakit. Saya juga tidak mengerti kenapa adik lihat ikan menangis. Kalau kita kan lihat ikan yang mengalir air liur, ya, ini ikan bakar. Kenapa deh nangis? Ya lihatlah bagaimana Allah menciptakan ikan, warnanya, gerakannya, bentuknya. Wah, itu tidak niat berburu sampai ilmu tauhid ini. Bagaimana di balik lumpuhnya badan tetap ingin tahajud. Sedang saya yang sehat, seger, berat sekali tahajud. Bagaimana yang badan tidak berdaya, yang berbaring begitu saja, tetap ingin ke masjid dan digendong itu ke masjid. Sudah yang sehat-sehat, berat sekali ke masjid. Gimana itu? Siapa yang mengatur? Bisa melihat tahajudnya orang yang lumpuh, bisa melihat pergi ke masjidnya orang yang tidak bisa jalan, bisa melihat sedekahnya orang yang tidak bisa megang uang karena tangannya tidak lumpuh, bisa melihat orang yang dalam keadaan susah bernafas terus zikir dan sholat. Memang bukan teori, tidak mengajari ayo zikir, ayo ke masjid, ayo tahajud, tapi ini nyata. Siapa yang mengatur semuanya? Justru guru pertama itu Abi, lebih muda usianya, tidak lama lagi usianya karena meninggal usia muda. Masya Allah, dan benar-benar tubuhnya tidak berdaya karena berkurang kemampuan sampai hari ini bukan kejadian kebetulan, karena saya tidak bisa lupa pada semua ini. Datangnya ilmu yang membuat kita nambah yakin, datangnya lingkungan yang membuat kita makin pengen
dalamnya bukti-bukti. Seperti kita sedekah, tiba-tiba datang kiriman. Itu cara Allah menganggap kita yakin bahwa kita tuh gak rugi bersedekah. Atau kita belum mau bayar pajak, zakat maksudnya, dihitungkan, tiba-tiba keluar hitungan dan sudah dibayarkan. Itu cara Allah yang maha halus untuk membersihkan harta kita. Ini teman-teman, bagi yang merasa sholatnya susah khusyuk, yang pikirannya agak sering keras, yang susah mengendalikan mata, suka melihat yang tidak halal, zina mata, yang agak kurang bisa mengendalikan emosi, syahwat, dan lain sebagainya, sehingga kita punya kecenderungan berbuat dosa. Tanya, zakat malnya dibayar enggak? Saya zakat loh Pak. Zakat fitrah kan? Iya. Kalau saudara memang tidak mampu, ya tak apa-apa. Tapi kalau Allah masih rezekinya, sudah cukup nisabnya, sudah dapat haulnya, dan tetap tidak membayar zakat, ditahan terus hak orang lain, racunin itu, kesini maunya maksiat, ini maunya keras, ini maunya, ini bawaannya. Coba bersihkan, bayar zakatnya, lebihkan, lebihannya jadi sedekah, atau untuk yang dulu yang keluarkan zakat. Selain sedekah wajib juga. Coba rasakan, tenang, pikiran lebih jernih, hati lebih yakin dengan jaminan rezeki dari Allah. Kalau nggak bayar zakat, takut miskin, cemas terus. Kalau udah bayar zakat, tenang, nggak ada lagi takut miskin. Ini nafsu mulai terkendali, ya. Mata gampang menundukkannya. Sholat lebih guna untuk khusyuknya. Apa mikir semuanya kan? Ya mikir. Wajib zakat. Perasaan saya dapat zakat nih kemarin. Ciri orang yang ibadahnya nafsu lebih senang kepada amalan sunnah daripada amalan wajib. Ada yang begini terus sikit sholat tenang. Itu kan sama dengan pakai dasi aja. Cukup segitu aja. Ini kalau cukup, kalau belum ya ini mumpung pertanyaannya sederhana, ya. Coba kalau ulangi dari awal selama lalu dia coba jelaskan tafsir surat Al-Baqarah, ya itu bagus ya. Tapi cuma cukup, ya. Harus punya sikap, ya. Ya saya kira dia itu sikap saya, terus mudah juga terserah bijaksana, ya. Termasuk kita dengan kelembutan Allah tuh kita diarahkan ke bisnis yang halal. Jadi entah gimana kita tuh mengarah terus kepada usaha yang memang jumlahnya sih tidak banyak dan tidak penting banyak, kan yang paling penting tidak banyak uang. Coba pilih mendingan banyak uang, mendingan jadi orang kaya, atau jadi orang yang cukup aja.
cukup kaya, cukup banyak. Hadirin, nggak usah pengen jadi orang kaya. Kalau mau ingin jadi orang yang bisa bayar zakat sangat banyak, ayo, orang kaya belum tentu bayar zakat. Orang yang berzakat orang kaya. Ya? Nah, kaya enak ngomongnya, bukan orang kaya dari orang zakat. Nanti tanpa kita sadari, nggak nafsu kita tuh sama barang-barang tuh. Lihat villa, nggak nafsu ya, karena udah kebayar, bayar listriknya juga mahal. Gitu. Lihat mobil, nggak ada. Tanpa kita sadari, kita tuh udah nggak nafsu lihat barang-barang tuh. Itu juga karunia Allah. Karena berapa banyak orang yang tiap lihat sesuatu tuh ingin. Dan kalau udah ingin, waduh, kepikiran terus, browsing terus, doanya sana, tanya sini, sholat juga, hanya itu aja keinginan. Dicabutnya banyak keinginan dunia tuh al-latif. Nggak nafsu, ketokong, nggak nafsu. Mau ditambahkan asap, takut hisap, gitu. Terus rezekinya juga yang halal aja. Tanpa disadari itu kita kerja tuh enak, dan bekerja tuh ibadah bisa kejaga, sholat bisa kejaga, selama kerja tuh ngumpul dengan orang-orang baik. Kalau kita bikin salah ada yang mengingatkan, kalau kita lagi malas ada yang nyemangatin, kalau kita tergelincir ada yang menarik gitu. Ini Allah ini. Dan mau bayar berapa coba? Hah? Coba, maaf ya, kerja di lembaga yang berkaitan dengan ibadah dan dakwah, mungkin gaji nggak seberapa hitungannya ya. Mau bayar berapa? Kita bisa sholat tepat pada waktu, kan? Harus ngaji one day one juz, kan? Oh itu mahal. Misalkan kita gaji UMR, tapi sholat tepat waktu, tiap hari wajib harus ngaji one day one juz, harus istighfar 1000 kali, harus jaga pandangan. Oh itu mah sampai dengan gaji 5 miliar lebih itu ya. Ya tapi saya juga daftar ke sana sini nggak diterima, itu alatif juga. Karena daftar ke sana, Allah jaga, Allah tahu kalau kerja di sana 14 nih sholat, kasih uang bisa pakai maksiat. Lingkungannya mata dan kejaga, obrolan dan kejaga, ditolak itu pun bisa bagian dari kemahalan bukan Allah. Kenapa ya? Saya itu tiap lama ditolak. Yang boleh jadi oleh Allah tidak dikasih, karena yang dilamar itu tidak cocok buat dia. Bisa menjauhkan dari Allah. Jadi penolakan itu bisa jadi pemberian. Sakit, ada karena kelembutan Allah seseorang diberi sakit, tapi dalam sakit itu terbuka hatinya ke Allah. Jadi nikmat munajat, jadi nikmat meminta. Jadi yakin bahwa sakit ini terjadi dengan izin Allah dan sembuh itu dari Allah. Memang judulnya sakit, tapi dari sakit itu iman nambah, amal nambah, keyakinan nambah, obatnya nambah. Itu mah bukan sakit itu ya, bukan sakit musibah maksudnya. Tapi itu bagian dari kelembutan Allah. Dan orang-orang jadi melihat, siapa ini orangnya sabar sekali ya. Allah yang kalau nggak sakit nggak keluar tuh kesabaran. Atau alatifnya Allah kita dihina orang, tapi ketika dihina jadi kelihatan yang dihina dan yang menghina.
Jadi berbeda tadi seperti sekarang ya, Israel menyerang ke Palestina. Mungkin secara dunia fisik ya, wah itu hancur-hancuran kan, dibom terus-menerus, dihancurkan. Tetapi hari demi hari dunia ini semakin melihat, semakin menyadari, dunia ini semakin menyadari ini ada bangsa yang merampas, kemudian dia membela diri dengan hal yang kecil saja, ya, dan itu pun di rumahnya sendiri, kayak perampok. Kemudian yang punya rumah melempar ke rumahnya sendiri karena di dalamnya perampok. Kemudian perampok ini mengeluarkan dinamit, menghancurkan. Sekarang dunia melihat, memang sepertinya ini pahit sekali, dihancurkan, dibunuh. Tapi bisa jadi dengan begini ya, dunia bisa melihat ini ada bangsa biadab, ada bangsa yang betul-betul gak bermoral, melanggar hukum-hukum internasional, dan semua lihat hari demi hari. Nah, sedang yang wafat itu syahid, masuk surga tanpa hisab, bisa jadi jalan syafaat ya bagi keluarganya. Bagaimana bangunannya hancur tapi imannya tidak hancur? Boleh jadi yang di sana di bawah itu lebih tenang daripada kita yang hidupnya gelisah terus, padahal tidak ada yang mengancam. Ya, kita dengar bagaimana anak-anak di sana dentuman bom itu hanya subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Kami tidak mati oleh bomnya Yahudi, tapi kami mati karena sudah waktunya dipanggil oleh Allah. Susah keyakinan itu, benar? Kita dengan COVID saja sudah begini. Jadi ada alatifnya Allah di balik semua ini. Dunia semakin melihat ya, dan semakin sadar, apalagi ketika Presiden Erdogan memperlihatkan dulu tidak ada Israel, yang ada tanah Palestina, kemudian 47 seperti apa, 67 seperti sekarang begini ya. Ini bangsa yang asalnya tidak ada sekarang membinasakan. Nah, di balik semua penderitaan kepahitan ini, yang jelas sekarang Palestina menang menyadarkan umat manusia. Makin banyak pemboman, makin lantang. Semua orang bicara, betul. Ini terkadang kepahitan pun bagian dari kemah lembutan Allah, menguatkan iman, memberikan syariat, memudahkan menjadi orang yang dibersihkan. Masya Allah. Makanya bagi orang-orang yang yakin Allah Maha Lembut, maka dia akan selalu berbaik sangka kepada Allah dan sangat yakin Allah Maha Baik, punya rencana terbaik, punya cara terbaik yang mungkin tidak pernah terasakan oleh kita, saking lembutnya strateginya, perencanaan Allah dan pelaksanaan apa yang Allah rencanakan, sampai kita tidak merasa bahwa kita itu sedang diarahkan kepada sesuatu yang tertinggi, terbaik dalam hidup kita. Walaupun mungkin macam-macamnya nggak enak secara duniawi, ya, mungkin dengan dihina, mungkin dengan dikucilkan, mungkin dengan sebentar saja, itu hanya belok-beloknya saja ya. Allah merencanakan yang terbaik, dan Allah melaksanakan apa yang Dia rencanakan yang terbaik dengan caranya yang amat halus, lembut, tidak terasa. Sebagaimana pengurusan kita, kita tidak terasa bahwa kita diurus setiap saat oleh Allah, betul? Ini seperti imun yang maksudnya kita tidak merasa bagaimana. Coba kalau ini terasa betul? Tidak terasa.
proses di sini mesin menggiling, coba pakai apa tuh yang super stetoskop, dengarnya untuk pelan, coba aduh heboh ya. Di sini terjadi proses yang sangat rumit setiap saat, dan kita tidak tahu dan beres. Bagi saudara-saudara yang sedang banyak masalah, dan saya lihat wajah ini, wajah-wajah apa? Oleh wajah bermasalah. Memang itu maksudnya. Antara masalah yang kita hadapi, masalah keluarga, anak, kesehatan dan sebagainya, bandingkan dengan tingkat kerumitan kompleksitas tubuh kita ini, dan apa-apanya dan apa-apanya rumit sekali. Untuk bicara begini juga rumit, harus milih kata-kata yang pas. Ini di sini filingnya kan banyak ya, untuk mengeluarkan kata, suara, huruf, pita suara, tekanan udara dari paru-paru, belum gerakan tangan. Ini kan harus seimbang dengan mulut saya, ya kan? Gak mungkin mulut saya ngomong kita itu sedih sekali, terus ininya gak nyambung. Ya kan gak mungkin, ya kan? Saudara-saudara sekalian, penyerangan Israel itu tidak bagus. Ini harus kompak. Cerita yang gawat, tapi tangan saya tidak lucu, mobil terus. Saudara sekalian, bagaimana kamu? Ini menyingkronkan nada, kata-kata, kemudian gerakan, raut muka. Ini kompleks sekali kan? Dan terjadi Allah Maha halus mengurus segalanya, Allah Maha halus mengatur segalanya, sampai kita agak kerasa bahwa kita ini sedang dalam limpahan pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sahabat-sahabat sekalian, ada habisnya untuk membahas ini seperti yang tidak ada apa-apanya. Kalau mau membahas, walaupun tiap hari kita membahas Al-Latif dan Al-Khabir, setahun, 2 tahun, pasti akan menemukan banyak hal. Ini cuplikan yang sangat sederhana. Makanya berbaik sangkalah kepada Allah dalam segala keadaan. Ya, pasti baik sama Allah kepada Allah yang Maha baik. Jangan suka seudon kalau ada hal-hal yang tidak cocok, yang tidak sesuai harapan, yang sepertinya menyakitkan, jangan seudon. Pasti itu dalam pengaturan Allah. Karena Allah tahu dosa kita ini, bahaya ini. Tapi saya ketipu loh. Siapa tahu dalam pandangan Allah, uang yang kita kumpulkan itu jadi Tuhan kita. Kita sibuk merasa terjamin dengan tabungan, bukan terjamin dengan Allah. Kita sibuk sekali takut tabungannya berkurang, bukan takut berkurang kedudukan di sisi Allah. Kita merasa aman dengan uang tabungan, bukan merasa aman dengan janji-jaminan Allah. Kalau tahu hati kita sudah mulai menuhankan tabungan, jatuh ketipuan, hilang Tuhannya. Udah gitu, ya Allah, hanya Engkau. Nah itu kan Allah suka. Kalau kemarin benar, tetap benar. Oh, ini kita keluar sekarang. Halus ya, takut ketipu nih. Salah saya pakai dengan ceramah ini. Saya harus waspada nih. Gak bisa. Kalau Allah mau ambil, nggak bisa dihalangin. Jadi gimana doanya? Gara-gara ceramah saya jadi cemas nih.
tabungan saya jadi diambil. Udah bayar zakatnya, dari zakatin belum? Udah zakatin kan, sampai ke sana lagi. Sebetulnya hidup yang paling asyik itu asyik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya, tentang Israel. Baca bahwa Israel itu pula-pula akan melakukan serangan darat dengan harapan orang-orang Palestina itu para massa masuk ke dalam lubang-lubang pertahanan bawah tanahnya. Lalu sesudah itu digempur, penyerangannya tidak jadi, hanya udara saja. Katanya digempur sehingga mereka terkubur di sana. Itulah kita perlu gimana? Allah, ya kan? Kan Allah tahu semua rencana. Mau rapat gelap, mau rapat remang-remang, mau rapat terang benderang. Ini dia mengadakan rapat gelap sampai tidak tahu siapa yang diajak rapatnya. Allah tahu tidak? Dia bisik-bisik saking rahasianya sampai tidak kedengaran sama yang dibisiki. Kalau apa itu? Ada yang begitu? Allah tahu tidak? Sebelum dia berbisik, Allah udah tahu apa yang mau dia bisikin. Mereka punya siasat, punya makar, Allah punya rencana sendiri. Ya, tidak sulit bagi Allah memberikan ilham. Dulu ada yang terkubur 29 orang hampir sebulan, ya, keluarkan oleh Allah dari bawah tanah itu air, jadi mereka bisa minum. Digerakkan airnya, orang buka lubangnya dan selamat. Yang menentukan kematian itu Allah Subhanahu. Jadi jangan terlalu panik, karena paniknya kita tidak menolong. Banyak doa, banyak sedekah, dan banyak sebarkan lagi informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil ya qawi ya dzatana ya Allah ya Qarib ya Hakim ya Sami ya Bashir. Duhai Allah yang Maha Menatap, Engkau yang mengatur pertemuan ini terjadi. Duhai yang membolak-balik setiap hati, ya Allah bukakan hati kami agar menjadi hati yang yakin padamu, sehingga setiap saat hati ini selalu terpaut padamu. Rasa ditemani olehmu, senantiasa merasa ditatap oleh. Jadikan kami menjadi hamba yang tidak pernah kesepian. Karena yakin Engkau Maha Menemani. Jadikan kami menjadi hamba yang tidak pernah berharap dari siapapun, karena hanya puas berharap darimu. Karena Engkaulah pemilik segala-galanya, penguasa segala-galanya, penentu segala-galanya. Ya Allah, ampuni kami. Selama ini kami lebih banyak melupakan daripada beriman. Bahkan dalam sujud sholat kami pun betapa banyaknya kami lupa pada Allahumma inna ala zikri wa syukri wa husni ibadati. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an ma wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya Allah, kami berlindung kepada dari berbuat musyrik, menyekutukan Engkau dengan sesuatu yang kami tahu, dan kami mohon ampunan-Mu dari apa yang kami tidak tahu. Ya Allah, ampuni kami sering berburuk sangka kepada-Mu. Masih
sering kecewa dan tidak ridho dengan ketentuan. Ampuni kami ya Allah. Kami jarang mensyukuri nikmat yang tiada bertepi, yang selalu Kau limpahkan kepada kami setiap saat. Kami jarang mengakui bahwa semua ini adalah karunia-Mu. Dan ampuni kami ya Rabb, betapa banyak karunia-Mu yang kami gunakan untuk berbuat maksiat. Justru kami banyak menggunakan nikmat dari-Mu untuk mengingkari. Astagfirullah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ampuni kami jalan bersabar ketika ujian hidup harus kami jalani. Padahal pasti semua ujian ini untuk kebaikan kami. Ampuni kami ya Rabb. Kami jarang menyempurnakan ikhtiar, padahal semua ikhtiar adalah amal yang Kau berkati. Ya Allah, Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni semua dosa kami kepada orang tua ya Allah. Engkau yang Maha tahu luka-luka hati. Jadikan umur yang tersisa ini bisa menjadi jalan kebahagiaan dunia akhirat orang tua itu. Ampuni ibu bapa kami, ya Allah, sayangi keduanya. Sempurnakan ya Allah kebahagiaan dunia akhirat. Ya Allah, ampuni guru-guru kami yang Kau jadikan dalam ilmu hidayah, sehingga kami mengetahui, sehingga kami kembali ke jalan, sehingga kami menapaki hidup di jalan. Muliakan keluarga dan keturunan guru-guru kami ya Allah. Jadikan setiap kebaikan yang kami lakukan mengalirkan pahala bagi orang tua, bagi bapak kami dan guru-guru kami. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga yang mencintai, keluarga yang merindukan, keluarga yang istiqomah di jalan, keluarga husnul khotimah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin ya Allah. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan fi kulli zaman. Tolonglah saudara kami yang teraniaya dimanapun ya Allah. Engkau menyaksikan segala, Engkau mendengar setiap rintihan ibu terhadap anaknya. Engkau mendengar setiap tangisan anak-anak yang kehilangan orang. Engkau yang Maha Adil, Maha Baik, Maha Melindungi, Maha Menolong, yang tidak pernah mengecewakan hamba-hamba-Mu ya Allah. Tolong jangan biarkan kaum zalimin berjaya ya Allah. Engkau yang mengetahui siapa yang zalim, siapa yang mendukung kezaliman. Engkau penguasa segalanya ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tolonglah ya Allah, hentikan kejahatan kezaliman ini ya Allah. Bebaskan saudara-saudara kami dari penjajahan kaum zalimin ya Allah. Berikan kemampuan kami berbuat sesuatu ya Allah. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillah.
Sibuklah diri merasa dikatakan Allah, insya Allah kita akan lebih terjaga. Terima kasih sahabat-sahabatku sekalian.